kita punya tamu istimewa nih. Ini ibu yang sukses. Tahlilnya udah, Neng? Ya, Pak. 3 hari. Oh. Nanti hari ketiga, Pak. Hari ini. Oh, hari ini. Jadi selamatannya hari ini. Iya. Tiap malam juga tahlil, Pak. Oh, bukan selamatan, hajat. Iya. Nah, tahlil yang ketiga tadi malam. Malam ini tahlil yang ketiga. Tadi malam yang kedua. Jadi selamatannya hari ini. Selamatannya gimana? Ada kalau dulu kan selamatan suka ngeriung, hamin-hamin. Sekarang selamatannya tahlil aja. Dan yang paling menarik saya baru tahu tahlil zaman sekarang mah aneh-aneh. Kalau dulu mah tahlil nih, dengerin dulu tahlil mah dulu mah. Ya, kejo. Kacang, sayur kacang atau urap kacang atau buncis, mie putih, kentang, ya kan? Mie kuning dulu mah. Terus pakai daging segede kieu tah leutik. Nah, saya suka tahlil di teangan tah daging nate eueuh segede kieu tah. Bu sini Bu. Ya. Kok nggak kerja, Neng? Masih ini di pengaturan. Udah prajabatan? Oh, penyuluh pertanian? Berarti satu bidang dong dengan saya, Komisi 4. Penyuluh pertanian, kemarin seleksi? Seleksi 2019. Baru ya? 2019 seleksi, Neng ambil jurusan? Penyuluh pertanian. Saya kan Status ASN-nya kabupaten? Kabupaten. Waktu itu ngambil penyuluh pertanian. Iya. Emang Neng sarjana apa? Saya D3 agroindustri. D3 agroindustri. Iya. D3 industrinya industri pertanian. Iya. Kan ada agro peternakan, Iya. agro pertanian. Pertanian. Kuliahnya di mana? Politeknik Subang. Politeknik jurusan agroindustri. Iya, saya lulus. Biasanya jarang orang ngambil jurusan agroindustri. Biasanya orang ngambilnya teknik sipil. Iya. Ya kan, teknik kimia. Tapi kebeneran yuk ngambil jurusan agroindustri akhirnya kamu jangan senyum-senyum, kamu mah lihat gadis, senyum-senyum. Ingat sih istrimu yang di rumah. Oh, jangan, dia mah baru mau terima jabatan. Apalagi Ndut, kamu nggak boleh senyum-senyum lihat si Teteh. Masih gadis, ASN lagi. Golongannya berarti 2B. 2C. Oh, 2C. Ya, si Teteh mah golongannya 2C, kalau saya mah golongan karya. Mantap. Oh, golongannya 2C, Teh. Iya, Pak. Oh iya, kalau sarjana 3A ya. Iya, 3A. Ikut kuliah lagi dong, biar cepet persamaan. Kuliah lagi tinggal 2 tahun lagi, Bro. Ayo, dikira oleh saya, Mak, laki-laki. Makanya begitu dikasih nama Eni, bukan, saya bilang adalah laki. Ternyata perempuan. Perempuan. Umur berapa? 23. Umur 23. Kamu nasibnya baik ya? Alhamdulillah. Testing langsung lulus. Iya. Orang banyak yang jadi tenaga honorer lamanya luar biasa. Seleksi nggak lulus-lulus. Nah, ini doa ibunya. Alhamdulillah. Ibunya doanya yang keren. Jadi saya sampein ya bahwa kekuatan utama dalam sebuah keluarga itu adalah ibu. Jadi kalau ibunya sangat kuat dalam doanya, dalam usahanya, bahkan kepedihan itu bisa mengantar kepada keberhasilan. Ini, Ibu duduk di sini aja, Bu. Banyak? Enggak. Ini biasa sini. Ibu sama Nengnya sini nih. Neng sebelah sini. Itu pada mengantar pada keberhasilan. Jadi kalau Anda patah hati, jangan menganggap itu adalah akhir dari kehidupan Anda. Bisa jadi Tuhan menyayangi Anda dengan mematahkan hati Anda. Teteh pernah patah hati nggak? Tapi ti alit terus perih gitu, Pak. Bukan pernah patah hati nggak? Tahu nahin hati nujuut. Patah hati? Bukan pernah patah hati nggak? Patah hati bulan Mei. Untuk diputusin? Iya. Diputusin ditinggalin nikah? Putus aja. Putus aja? Belum nikah, Pak. Nikah. Putus aja. Kenapa? Bosan katanya? Kenapa? Pacarnya? Orang ketiga. Artinya pacaran lagi? Iya.
Ya bukan orang ketiga tuh, memang dia jatuh hati pada yang lain lagi. Jangan dibilang orang ketiga. Memang jatuh hati pada yang lain lagi. Lebih menarik. Aduh, sayang ya udah cantik patah hati. Kamu jangan senyum-senyum, Pi. Kamu dengan dia patah hati baru putus bulan Mei langsung bahagia. Jangan. Aduh, ingat di rumah walaupun kajian telat. Teteh teh jadi anak keberapa? Saya teh anak ketiga tengah-tengah karena kan kembar. Oh, kembar. Kembarannya laki-laki. Kembarannya perempuan. Udah Yang nikah. udah Di Jalan nikah. Cagar. Yang kerja di apotek itu. Ya, di perawat. Oh iya, Awalnya ya kan kerja di apotek ya Bu ya sekarang. Kenapa di perawat? Sekarang mah lagi resign Pak. Harus perawat. Perawatnya di klinik mana? Di klinik Jalan Cagar. Klinik kalian. Oh, dia udah nikah. Udah nikah. Kerjanya di klinik Jalan Ya, Cagar. cuma sekarang karena baru melahirkan jadi belum kerja lagi. Oh, belum melahirkan. Teteh mah belum nikah. Belum nikah. Usia teteh berapa sekarang? 23. Teh ini, oh masih muda. Sudah. Standar perempuan nikah sekarang 26, 25 sekarang standarnya. Zaman dulu perempuan 20, laki-laki 25. Zaman sekarang geser, perempuan 25, laki-laki 30. Karena karena gini loh, laki-laki 30 itu sudah laki-laki menuju mapan. Iya. Gitu loh, laki-laki 30 itu laki-laki menuju mapan. Usia kemapanan 30 itu. Sehingga sekarang itu banyak yang menikah itu sudah dalam keadaan mapan. Disebut mapan apa? Nikahnya tidak bebanin orang tua. Nikah biaya sendiri. Oh, jangan sampai kejadian nikah indungna ngagadekeun sawah. Anaknya jadi raja, indungna balangsak. Saya 30 udah jadi wakil bupati. Alhamdulillah. Tapi kan saya pedih. Iya. Pak. Oh, saya lebih pedih dari teteh. Sok saya nanya, kepedihan yang terberat dalam hidup teteh apa? Baru ini sih Dari setelah- kecil Pak. Pernah nggak makan 3 hari? Enggak, alhamdulillah. Nah, saya mah pernah nggak makan 3 hari 3 malam. Tidak menemukan makan karena nggak punya uang. Gitu. Pernah nggak jualan bala-bala? Jualan cilok. Pernah keliling. SMP terus SMP. pernah Dibawa jualan ke sekolah. bala-bala gorengan juga. Saya SMP jualan es. SD jualan gorengan tuh. SMP juga jualan layang-layang, jualan es juga, gak jualan agar. SMA jadi tukang juru foto dan tukang ojek. Kuliah jadi tukang beras. Kuliah jadi tukang bala-bala, tukang gorengan. Pergi kuliah jalan kaki, pulangnya ikut sama temen karena temen saya sudah kerja, dengan harapan pulangnya diajakin makan bakso. Teteh sok kecil berarti ditinggalin punten ya, ditinggalin sama bapak nggak ngurus di rumah udah berapa tahun? Dari saya lulus udah lepas kayaknya biaya yang Lulus apa? lulus kuliah 2019. Tapi waktu kuliah ikut bantu? ikut bantu kuliah. Oh, Saya kuliah. juga dapat beasiswa. Enggak, bapak waktu Bapak kuliah mah bantu. ikut bantu, Bantu. ya kan? SD SMP sama bapak dong. Sama Pak. Iya. Pokoknya Jadi, sampai saya lulus lulus kuliah? lulus kuliah. Ah, ah. Tapi itu cerita walaupun bapak dulu ada, ibu ada kan rukun rumah tangganya dulu. Ada. Nah, itu jualan waktu SD jualan cilok gimana ceritanya? SD mah SD jualan gorengan sama AA keliling. Dulu teh rumahnya masih di Jalan Cagar. Oh, rumahnya jalan cagar. Iya. Kontrak. Warisan. Di warisan Oh, terus peninggalan. ya, Peninggalan. terus bapak dipecat, rumah dijual. Oh. Kita numpang ke rumah saudara. Asalnya tinggal di jalan cagar. Iya. Rumahnya rumah warisan. Iya. Nah, kemudian bapaknya kerja waktu itu di bank itu. Ciater, awalnya di Ciater, Kerja di Ciater Highland. Oh, yang Ciater Highland. Nah. Terus diberhentikan. dihentikan. Terus karena ada utang ya mah, dijual rumah. Oh. Terus kita di Tonggo itu Numpang di masih rumah numpang Pak Wahyudin. Di rumah Pak Oh, yang teman Wahyudin. saya Iya, itu, yang iya. teman saya Golkar itu. Iya. Oh, numpang di rumah Pak Wahyudin. Pak Terus Wahyudin. Di situ bapak teh nyari kerja 2 minggu sekali pulangnya teh. Mama jualan bubur pagi-pagi, kita jualan bubur didorong. enggak di depan rumah. Pakai meja. Iya, Oh. meja. Terus habis sarang AA siang jualan piscok keliling. Oh iya, pakai kantong. Kayak gitu. Piscok, tahu nggak sih piscok? Kamu nggak tahu piscok? Karoket, Piscok. Apa piscok? gorengan bakwan. Piscok itu kan coklat coknya itu. Iya. Pisnya apa? Pisang. Iya, pisang pisang itu pisang coklat. Kalau tanda cinta coklat. Terus Itu SD. jualan piscok, terus Ya, terus pindah ke sini teh kelas 3 SD.
ke kontrak. Nah itu jualan pisau keliling. Itu kelas berapa SD? Kelas 1 sampai kelas 2 ya Mas. Kelas 1 sampai kelas 2 SD. Iya. Nah kemudian Pindah ke Subang kontrak. pindah ke Subang kontrak Ya, di Puskopat. di Puskopat. Itu yang satu kamar. Nah itu bapak udah kerja apa? Koperasi. Yang koperasi punya Pak Dea Sitorus itu? Bukan, kalau itu waktu masih bujangan Pak. Oh. Kalau itu apa Waktu punya Pak Jon? bujangan, ibu kerja di koperasinya Iya, Dea Sitorus. Kosipa. Iya, Kosipa. Ya, renten lah. Iya Pak, iya. Bang Emok sekarang. Bang Emok. Nah, ibu kerja di situ sama bapak. Iya. Di koperasinya Dea Iya. Sitorus itu Iya. di Purwakarta. Iya. Ketemunya di situ. Iya. Nikahlah. Nikah Setelah nikah pindah ke ke Jalan Jalan Caga. Caga. kerja di Ciater Highland. pindah kerja Iya. Ciater Highland. Nah, itu Iya. berhentikan itu. Iya. Nah, itu setelah pindah ke Subang bapaknya kerja di mana? Di koperasi Kerja di milik koperasi itu punyanya Pak Pak Jona Jona. Arijona yang Sukabumi. Dewan Sukabumi. Arijona yang ketua DPD Iya. Golkar Sukabumi. Iya, iya. Kerja di Pak, koperasi situ. sampai ke ya alhamdulillah dengan segala kebaikan Pak Jona tuh bapaknya sampai ke punya rumah, sampai ke dikasih fasilitas mobil. Kok ini jadi nyambung semua ini? Alhamdulillah. Ya jadi kerja di koperasinya Pak Arijona. Iya. Sekarang wakil ketua DPRD Kota Iya. Sukabumi, Sukabumi, ya kan? iya. Ibu kerja di situ. Enggak. Bapak kerja di situ. Iya. Karena Bapak ketika kerja di Pak Arijona mengalami kemajuan. Iya. Jualan. Sampai Sampai saya dibeliin rumah tuh itu DP rumah sama DP rumah yang sekarang cicilannya, ditinggalin. iya, dari Dari Pak Arijona. Terus iya. dikasih fasilitas mobil. Mobil. Cuman karena di rumah banyak kebutuhan ya minta izin sama Bapak Jona di mobil dijual di DPR buat DPR rumah gitu. bukan buat apa ya ekonomi anak 5 Pak, banyak biaya yang harus pakai biaya dikeluarkan. untuk anak-anak. Iya buat itu. Udah itu jual mobil, akhirnya nggak punya mobil. Iya. Tapi punya rumah. Punya rumah Nah kerja di situ terus. Pak. Berhentinya Terus kenapa? berhentinya karena bangkrut Pak. Jadi itu sama karyawannya. Oh, koperasinya Iya, bangkrut. iya. Karya ya. Tapi sekarang masih berjalan sekarang koperasi Pak Jonanya. Koperasinya masih, iya. bangkrut, Iya. akhirnya Bapak berhenti. keluar. Bapaknya keluar. Karena ketidakjujuran karyawan. Iya. Bukan Pak ya, mungkin ya. Ya karena faktor Iya, mismanagement lah iya, ya, gitu, sudahlah. iya. Kantor faktor mismanagement, Iya, bukan iya. ketidakjujuran karyawan, Iya, tapi mismanagement, iya, pengelolaan, iya. administrasinya Iya. mengalami Kebangkrutan. kebangkrutan akibat Iya. maladministrasi. Iya. Nah, kemudian Teteh waktu Bapak berhenti di koperasinya Pak Arijona, waktu itu waktu SD. Nggak lulus kuliah. Lulus kuliah. Jadi Tapi udah kuliah. Udah. Jadi waktu kerja di Pak Arijona Teteh udah kuliah. Kuliah. udah kuliah. Pas masa-masa transisi saya mau tugas akhir, bapak tuh udah mulai Goyang. Goyang. gitu. Yang waktu SMP itu jualan Sampai jualan Cilok. cilok. Itu kan Bapak udah kerja Udah Udah. kerja, Cuman yang gajinya belum stabil karena di Pak Arijona bayar itu waktu SMP. kontrakan. Iya. Oh, itu waktu itu kerja di Pak Arijona. Iya. Waktu SD mah lagi susah lah ya, bapaknya Iya, nganggur iya, ya, iya, sampai iya. jualan piscok. Iya, iya. SMP bapaknya belum stabil sehingga Iya. jualan cilok, cilok, jualan gorengan. Iya. jualan cilok. Anak Sekolah yang di bawah gede sekolah. sekolahnya ke SMP Jalan Cagak tuh dari Nah, sini ke kemudian tamat sampai kuliah. Iya. Berarti Teteh kan anak yang ketiga. Iya. Tiga. Karena Tamat sampai kuliah. Tamat lah ya, tamat. nganggur. Enggak, saya tuh sebelum yudisium juga kan nungguin ijazah sama kelulusan Kak di jurusan. Saya udah nyari kerja di ini mendampingin anak yang pendengarannya kurang di SD Alami. Itu teh belum nerima kelulusan dari jurusan, belum nerima Jadi surat. pokoknya kerja aja, Ya, yang kerja penting dapat aja. duit. Iya, saya tuh udah kata dosen, udah apa aja kerjanya jangan pilih-pilih. Saya kerja di situ gajinya teh 1 juta. Ya, sebulan lumayan. teh. Ya, daripada saya diam ya Pak. Daripada nganggur. Daripada bolak-balik ke kampus juga udah nggak ada kerjaan. Saya teh udah gak ada keperluan, udah revisi udah beres semuanya, tinggal nunggu nilai sama ijazah keluar, tinggal wisuda. Saya kerja di situ 3 bulan. 3 bulan, terus udah gitu belum seudah wisuda daftar jadi honorer di Balai Buah yang di Wera. Di situ. Ya, sini hortikultura. Ya, saya teh coba-coba we ke situ Bu. Apa ada lowongan gitu buat bantu-bantu? Oh, ada katanya. Besoknya langsung kerja di situ. Dapat honor berapa? Kementerian Pertanian loh itu. Ya, 1 juta. Ini nyambung nih, jadi komisinya di bawah saya. Ya, 1.500.000 atau berapa gitu kan lupa saya. Cuman dari situ kan sampai wisuda
di situ. Selesai beres wisuda bulan Januari masih di situ juga. Cuman kayak saya tuh ngerasa semua beban ke AA semua, yang nomor 1 belum tercukupi di rumah. Saya cari-cari. Maksudnya beban ke AA gimana? Maksudnya yang di rumah tuh kan saya cuma gaji 1,5 juta, tapi di rumah keperluan adik-adik buat sekolah sama cicilan masih rumah. Kerja? Udah enggak, bapak udah enggak dari situ tuh. Udah ngojek. Udah ngojek. Penghasilannya ya Gak nentu. Udah. Ya. Itu kerja. Nah, kemudian dari AA yang kerja di situ. AA di Jarum. Di Jarum, tapi dulu, ya. beban di AA. Iya, beban karena di beban AA. di AA teteh bantu-bantu AA. Iya. Kasihan kalau saya gaji 1,5 juta terus gitu. Terus, berat akhirnya, ya. Saya akhirnya nyari-nyari lowongan, daftar yang locker ID kayak gitu Pak, daftar online. Ada panggilan di interview ke Bekasi, ke Karawang, nunggu kan sama nunggu, terus kata daftar aja ke Garmen di Purwadadi bulan Februari itu. Saya bulan Februari masuk, bulan Maretnya mau diangkat jadi karyawan kan, cuman sebulan, masa percobaan sebulan, mau diangkat karyawan keburu COVID. Nah dari situ gak punya kerjaan ya Pak. COVID Bulan Maret kan. Maret 2020. Maret Kamu seleksi PNS 2019? Nah, daftar PNS itu kan November 2019 setelah saya lulus. Terus? Nah, itu nunggunya kan lama Pak. Oh, buat daftar tes. seleksinya. Daftar administrasi. Administrasi. Seleksinya? Seleksinya itu bulan Januari apa Februari SKD. Nah, itu Jadi selama nunggu ke seleksi itu, Iya, teteh saya kerja di kerja, Garmen. iya, Garmen. Hebat ini, nggak ada waktu kosong. nggak ada Pak. Pas udah di Garden itu saya nganggur kan seminggu. Tipes. Kalau nganggur tipes. Udah tipesnya alhamdulillah ada. Tapi kerja di Garmen? Kerja sebulan. Kerja. Ya lumayan gajinya kalau di Garmen. Akibat kerja, setelah kerja teteh berhenti dulu. Karena COVID. Iya, karena COVID. Karena COVID teteh akhirnya sakit. Sakit. Sakitnya bukan karena COVID. Tipes aja. Tapi karena tipes karena nggak kerja. Pikiran Pak. Pikiran, Jadi banyak pikiran. gimana ini Karena mau- gajinya jadi setengahnya atau gimana? gajinya full dibayar sebulan Februari itu 1 bulan, cuman nggak diangkat. Dia jadi Karena keburu COVID. Iya. Harusnya kan masa percobaan 1 Iya. bulan. Seharusnya harus diangkat. Iya. Nah, kemudian tiba-tiba COVID. Jadi Iya. nggak diangkat. Iya, Nggak nggak diangkat, jadi kontrak. nganggur. Iya, nganggur. Sakit. Sakit. Tapi bukan karena sakit hati diputusin, belum gitu mah ya. Belum. Terus udah bulan Maret itu setelah sakit itu saya lagi sakit juga ditelepon sama yang saya interview di Karawang, di pabrik kardus, supplier kardus. Nah, keterima katanya gitu. Hari Senin langsung kerja aja katanya gitu. Saya pindahan ke sana sama bapak, diantar. Alhamdulillahnya di sana ada mes. Walaupun emang mungkin orang mikirnya gaji Karawang gede ya Pak UMR-nya. Iya, UMK-nya gede. Nah, tapi di perusahaan itu saya cuma dapat gaji 2.300.000. Terus tapi di mes tinggalnya, dikasih makan 3 kali. Tadinya sehari. berpikir karena UMK-nya gede Iya. ke sana. Ternyata Iya. dia bayar di bawah UMK. Iya, tapi saya juga mau gak mikir gajinya berapapun gak apa-apa, asal saya dapat uang buat ke rumah gitu. Karena saya juga udah dapat makan di sana ya Pak. Ya, alhamdulillah. Iya. Udah bisa kirim. Karena kan rezekinya bukan dari gaji aja buat saya mah, mungkin gaji saya buat keluarga gitu. Gaji dikirim hampir semuanya tiap bulan tuh dari Karawang rumah. ke rumah. Teteh emang makan ngandelin dari mes aja. Nah, itu. Nggak ngambil uang. Enggak. Gila. Hebat. Nggak ngambil uang sama sekali, gajinya dikirim semuanya demi orang tua. Keren. Saya aja nggak gitu-gitu amat. Terus waktu SKD itu udah waktu tes SKD kan beres bulan Februari, pokoknya SKB yang tes kedua itu diundur-undur terus Pak, sampai tes saya kebagian bulan September. Tapi kerja masih di Kerawang. Masih. Sambil Mama, ngurusin SKD. ya. Terus bapak masih ngojek di rumah kan, cicilan harus terus dibayar rumah. Nah terus mama tuh kerja ke Jakarta jadi ART Oh, ibu pernah jadi pembantu? 2 bulan. Sambil mama di Jakarta saya minta doain buat lulus. Mama puasa. Alhamdulillah pas September tanggal 17 saya ingat Pak. Itu tuh saya kan pulang pergi Karawang ke Subang karena di rumah cuman ada bapak sama adik 2 itu. Waktu itu AA kerjanya di Ciasem, di mes Ciasem. Nah saya ke Subang itu buat ngurus-ngurus isi kulkas, bikin nugget samingguan gitu kalau pulang ke Subang teh. Dianterin sama bapak lagi kayak gitu. Sambil saya di sana juga jadi kerja jam 9 pagi teh, pulang kadang jam 10 sampai mes teh.
terus saya lanjut belajar dulu, udah hoyong lulus deh ya Pak, coba-coba emaknya mama udah puasa, saya nggak ada ikhtiar gitu. Saya tanggal 17, alhamdulillah nilainya saya tuh kan banyak di kampusnya bareng 10 orang sama temen. Saya tuh ranking sendiri itu tuh nilai SKD tuh sama SKB digabungin, kira-kira saya masuk enggak gitu. Alhamdulillah paling gede itu diantara yang teman-teman yang bareng. Terus pulang lagi ke Karawang kerja lagi. Lulus alhamdulillah. Berkah dari kerja keras anaknya dan puasa itu. Jadi ciri khas ibu-ibu yang prihatin itu, ketika anaknya sedang ujian, ketika anaknya sedang tes, itu ciri khasnya adalah puasa. Puasa Daud sampai ibu puasanya puasa Daud. Sehari puasa besok buka, sehari puasa besok buka. Gitu. Ibu puasanya puasa itu. Iya, sampai 5 bulan, 6 bulan. Terus sekarang nggak puasa Daud lagi nggak? Lagi puasa. Ibu sekarang puasa juga. Masih puasa. Puasa Daud. Puasa Daud. Sekarang lagi Sekarang buka. lagi Kemarin buka. puasa. Kalau lagi buka nanti kita makan. Lagi buka nanti kita makan enak. Kalau lagi buka. Saya berhenti puasa Daud teh kalau lagi udah head. Sekarang udah nggak head lagi Pak, udah. Jadi insya Allah terus puasa. Jadi ibu sampai sekarang puasa Daud. Kemarin Papa waktu anpal di Hasan Sadikin, alhamdulillah puasanya nggak bocor Pak. Alhamdulillah. Waktu anfal walaupun mantan sebenarnya. Iya. Saya nggak mikirin itu Pak. Walaupun sudah mantan, punya perjalanan taruhlah, namanya perempuan pasti ada rasa sakit dong. Iya. Tapi dia tetap menyayangi, mengurusinya sampai meninggal. Makanya jangan sia-siakan wanita yang mengabdi pada dirimu, karena engkau akan kehilangan segalanya.